Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik ya dalam kehidupan kita. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan berdoa bersama-sama, minta perlindungan Tuhan agar apa yang kita dengarkan boleh bermanfaat dalam kehidupan kita dan boleh kita lakukan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, terima kasih buat kasih setiamu. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Sampai pada saat hari ini, Engkau masih mampu memelihara kami, Engkau masih mau memelihara kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersama-sama dengan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu, agar apa yang keluar dari dalam mulutnya, itu semua hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 48 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 48 yang berjudul Sion Kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah nama Tuhan dan sangat terpujilah di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah didengar. Demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita, Dia seterusnya, dan untuk selama-lamanya Dialah yang memimpin kita. Amin. Sejauh pembacaan firman Tuhan kita telah tahu bersama bahwa dalam Mazmur pasal 48 ini ditulis oleh Bani Korah sendiri. Nah, dan juga merupakan nyanyian Mazmur Bani Korah ketika pelayanan di bait suci. Dalam pasal ini juga menceritakan puji-pujian atas Israel, Sion sebagai kota Allah. Bumi Bani Korah menggambarkan kemuliaan, kebesaran, kegirangan dan yang menyelimuti kota Sion. Semua dapat terjadi karena Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengubah segalanya, yang bisa melindungi atau memunculkan kebahagiaan. Semua itu hanya berasal daripada Tuhan. Nah, Allah adalah benteng atau penjaga kota. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang keempat ya. Saya bacakan. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Benteng, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng atau penjaga kota itu. Nah, Bani Korah juga memuji atas keselamatan yang telah Allah perbuat terhadap Sion. Allah telah menegakkan kotanya itu sehingga tetap jaya. Dalam ayat 5-8 kita bisa lihat ya, 5-8. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demikian mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Nah, kita sebagai umat Allah atau anak-anak Allah, kita tidak hanya mendengar atau mendengarkan keselamatan, tetapi kita juga
harus memperoleh keselamatan itu sendiri. Nah, kita juga bisa merasakan bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita, bagaimana Allah menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah satu-satunya yang melindungi umatnya, yang melindungi kita semua di bumi ini. Nah, sebab apapun pokok pujian kita, Allah haruslah menjadi baik, alfa maupun omega, awal dan akhir, apapun bentuk pujian kita. Kalau tanpa kita memuji Allah, itu semuanya tidak ada gunanya, saudara-saudara. Nah, dan khususnya perkataan apapun yang diucapkan untuk menghormati gereja atau pujian itu haruslah pada akhirnya membawa kehormatan bagi Allah dan gereja itu sendiri. Nah, yang dikatakan di sini sebagai kehormatan Yerusalem adalah tentang Sion. Dia menegakkan hal-hal yang lebih baik daripada yang pernah dikatakannya tentang tempat manapun di bumi. Nah, inilah tempat perhatianku selama-lamanya. Di sinilah aku hendak diam. Tuhan berkata sendiri ya, bahwa bagaimanapun kita di bumi ini, bagaimanapun kita menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan berkata, di sinilah tempat perhatianku di bumi. Kita saudara sangat berarti dalam kehidupan Tuhan. Kita sangat berarti. Nah, yang menjadikan kita, mengapa Gunung Sion disebut kota Allah? Saya memberikan satu poin. Gunung Sion adalah lambang kehadiran Allah dalam ayat 3. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Seluruh bumi ya. Hanya Tuhanlah kegirangan kita di seluruh bumi ini. Nah, kota tersebut dipandang pusat hadirat Allah di dunia. Alkitab menggambarkan Yerusalem sebagai tempat di mana orang-orang percaya akan muncul pada hari-hari terakhir. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa hadirat Tuhan sangat nyata dan Allah akan datang kelak. Tetapi ia pun menyatakan dirinya sebagai benteng umatnya. Dia sebagai benteng. Kita pasti tahu ya, benteng itu menara yang tinggi. Apapun itu tidak akan pernah, itu disebut kalau dalam bangsa Israel itu mereka disebut sebagai perlindungan musuh. Musuh tidak akan pernah bisa masuk dalam benteng itu. Nah, itulah Allah. Apapun, bentuk apapun manusia yang ingin menjahati kita, yang ingin menyakiti kita, tetapi Tuhanlah benteng keselamatan bagi kehidupan kita. Nah, kata benteng dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan tempat perlindungan atau bertahan dari serang musuh. Ulangi lagi, berlindung atau bertahan dari serang musuh. Jadi maksud Tuhan menyatakan dirinya benteng, memberikan penegasan bahwa Tuhan adalah perlindungan yang sempurna bagi umatnya. Walaupun Mazmur ini diawali dengan puji-pujian kota Allah, Mazmur ini juga berlanjut dengan pujian sampai ke ujung bumi. Dalam ayat 11, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Tiap-tiap tempat suci mengingatkan kita bahwa Allah akan membimbing kita, akan membimbing kehidupan kita. Walaupun kita membuat kesalahan, walaupun kita menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama kita, tapi buktinya sampai sekarang Tuhan masih melindungi kehidupan kita karena kita sangat berarti dalam kehidupan Tuhan. Kita sangat mulia. Dari segala ciptaan Tuhan di bumi ini, kitalah paling ciptaan yang paling mulia di hadapan Tuhan. Tidak ada lain saudara, hanya kita manusia ciptaan yang paling mulia. Jadi marilah kita sadar bahwa Tuhan sangat mengutamakan manusia. Tuhan sangat menghargai kehidupan manusia. Makanya sampai saat ini Tuhan masih melindungi kehidupan kita karena kita itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, saudara. Nah, Yerusalem diterangi dengan pengetahuan akan Allah. Allah terkenal di Yehuda dan namanya Mazmur, tetapi terutama di Yerusalem, markas besar para imam yang mulutnya harus menjaga pengetahuan ini. Di Yerusalem Allah besar. Dalam ayat 2 kita bisa lihat, saya bahkan bacakan untuk kita semua. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Sangat terpuji di kota Allah kita. Sementara di tempat-tempat lain dia diremehkan, tidak dianggap apa-apa. Berbahagialah kerajaan kota
keluarga, dan hati yang ada di dalamnya ada Allah besar, yang di dalamnya Dia menjadi yang terutama, dan yang di dalamnya Dia menjadi segala-galanya. Orang yang tidak memuji Tuhan, orang yang tidak tahu bagaimana Tuhan, itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya akan kehadiran Tuhan, yang tidak percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang melindungi kehidupannya. Ketika kita percaya, ketika kita yakin bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya, Allah yang melindungi kehidupan kita, Allah adalah Allah yang segala-galanya dalam kehidupan kita, tidak ada Allah lain yang kita sembah selain Allah, selain Tuhan yang kita sembah, maka hidup kita akan tenang, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Nah, di sana Allah memperkenalkan dirinya dalam ayat 4. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng, diulangi lagi karena Allah sebagai benteng kehidupan kita. Dia sebagai benteng, saudara. Allah adalah benteng. Dan di sana hanya mereka yang tidak mengenal sajalah yang merendahkan Dia. Jadi sebagai orang-orang percaya, kita harus mengerti kehadiran Allah dalam hidup kita, bahwa Dia adalah kota benteng, tempat perlindungan kita. Kita tahu Tuhan, kita percaya, kita tahu Tuhan itu adalah segala-galanya, tetapi kita meremehkan kehadiran Tuhan. Kita meremehkan, saya berbuat begini, tapi Tuhan masih saja memberikan kesempatan. Iya, Tuhan akan memberikan kesempatan 1000 kali. Tuhan tidak akan pernah bosan memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Tetapi akan ada saatnya Tuhan akan menghukum kita. Kita tidak tahu. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari saudara kita bertobat. Mari kita hanya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah benteng kehidupan kita. Saya mempunyai satu cerita. Kita tentu tahu ya tentang Nuh. Saat Tuhan hendak menurunkan hujan di bumi, Tuhan memerintahkan agar Nuh dan keluarganya serta ternak-ternaknya masuk ke dalam bahtera pada saat hujan turun ke bumi. Maka keluarga Nuh yang diselamatkan, hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Di sana Tuhan memberikan perlindungan kepada Nuh hingga air bah di bumi surut, sebab dikatakan bahwa Nuh benar hidup di hadapan Tuhan. Benar hidup di hadapan Tuhan. Dari cerita ini kita sadar bahwa ketika orang yang percaya kepada Tuhan, apapun rintangan, apapun cobaan, apapun musibah yang datang dalam kehidupan kita, ketika kita percaya bahwa Tuhan melindungi kehidupan kita, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Seperti Nuh, Tuhan menurunkan hujan ya, 40 hari. Tetapi itu Tuhan masih bisa selamatkan Nuh dan keluarganya, karena mereka adalah orang yang betul-betul percaya di hadapan Tuhan. Kita di dalam kehidupan kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Pasti kita sangat membutuhkan, walaupun kita meremehkan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak menghargai Tuhan melindungi kehidupan kita, tapi Tuhan tetap saja melindungi kehidupan kita karena kita berarti. Saya ulang lagi, kita berarti dalam kehidupan Tuhan. Setiap kita tidak dapat menghindar dari situasi yang berbahaya dan yang tidak aman. Namun di dalam situasi apapun, kita harus percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber perlindungan dan tempat persembunyian kita. Tuhan akan melindungi kita dari segala bahaya, sebab Ia sangat mengasihi kita. Pasti kita semua bisa merasakan ya perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk saya sendiri bisa merasakan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Pandemi, sakit, tapi Tuhan masih melindungi kehidupan saya. Walaupun saya berbuat dosa, saya menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita, tetapi Tuhan masih melindungi kehidupan saya. Sampai pada saat ini saya masih sehat, saya masih bisa berada di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan melindungi kehidupan saya. Nah, kita harus sadar ya, kita harus bertobat bahwa Tuhan juga mempunyai kesabaran, mempunyai batas kesabaran. Marilah kita berlindung kepada Tuhan, apapun yang terjadi
bekerja dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita ketika kita sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada saat hari ini. Kiranya apa yang kita dengar bersama-sama boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan selalu melindungi kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.